Bab 581. 1 lawan 3. Suka aroma parfum? Jangan-jangan sedang bersama-sama berlatih sejenis teknik yang perlu memotong kemaluan lagi. Ada yang berimajinasi gila. Seorang direktur tidak tahan dan melihat ke sana. Dia melotot, orang ini langsung diam. Sudah satu badan aroma menjijikan, masih tidak mengizinkan orang membicarakannya lagi, kata seorang pria kekar sambil menutup hidung. Superior master kelas atas marah, direktur itu langsung takut, dirinya baru kelas bawah. 8 orang ketua asosiasi menahan amarah, tetapi tidak berkata. Mereka tidak berdaya, karena memang begitu. Juga tidak tahu apa minyak hitam itu, bagaimanapun mereka mencoba juga tidak bisa dihilangkan. Hari ini masih harus bertarung dengan Erikin, masa muncul dengan bau selokan di satu badan. Maka hanya bisa beli parfum dengan gila di kota B untuk menutupi. Parfum dari beberapa toserba sudah diborong habis oleh mereka. Hehe, minyak hitam itu sudah bekerja. Ye Zun melihat di samping dan menertawai. Kumpulan orang ini juga tidak bodoh, masih bisa menutupi. Tetapi itu adalah darah kutu busuk, ingin menghilangkannya mana semudah itu, kata Ye Zun sambil tertawa dingin. Di saat berkata, ketua asosiasi pertama sudah sampai di pusat lapangan. Erikin juga berjalan ke sana perlahan-lahan. Kedua orang bertatapan, mereka sama-sama melihat energi pembunuh di dalam mata masing-masing. Sekumpulan gelombang energi muncul dengan kencang, di lapangan bertebaran debu yang sangat banyak. Kedua orang sama-sama tidak mengalah, energi bertabrakan dengan kuat, lalu meledak dengan kencang. Erikin mundur satu langkah perlahan-lahan. Ketua asosiasi pertama juga mundur satu langkah. Kekuatan mereka seri. Ketua asosiasi pertama terkejut, perlu diketahui, dirinya sudah master setengah fase kesempurnaan, dan Erikin hanya berusia 20-an tahun. Meskipun dirinya masih mengetes dan belum mengeluarkan seluruh tenaga, tetapi kemampuan Erikin juga bisa terlihat. Memang adalah jenius peringkat pertama, Erikin, ternyata kamu memang lumayan hebat, kata ketua asosiasi pertama sambil menyipitkan mata. Tetapi kamu menyinggung asosiasi Budo Kota B, tidak ada bedanya dengan melempar telur pada batu. Karena aku sayang dengan orang berbakat, sekarang kamu bawa orangmu pergi, aku bisa menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Suara ketua asosiasi pertama terdengar serius, seperti generasi tua yang sedang menasihati generasi muda. Kamu takut, kata Erikin sambil tertawa dingin. Apa kamu bilang? Ketua asosiasi pertama tertegun. Sekarang kalian semua berlutut untuk menyesali dosa, lalu bunuh diri untuk pemaafan. Aku pikir-pikir untuk membiarkan mayat kalian tetap utuh, kata Erikin dengan dingin. Ekspresi beberapa ketua asosiasi langsung menjadi marah, tak terduga Erikin begitu angkuh. Erikin, ternyata kamu memang memiliki percaya diri. Ketua asosiasi pertama tertawa, matanya terlintas kelicikan. Karena kamu begitu percaya diri, berani bertaruh tidak? Kamu sendiri, lawan 3 orang ketua asosiasi yang diutus asosiasi Budo, berani lawan tidak? Setelah berkata, ketua asosiasi kelima, ketua asosiasi ke-7, dan ketua asosiasi ke-8 maju. Kamu menyuruhku 1 lawan 3, kata Erikin dengan dingin. Bukannya kamu adalah jenius? Jenius bisa membunuh lawan dengan tingkat di atasnya dan melawan banyak. 3 orang tidak banyak kali, kecuali kamu takut, kata ketua asosiasi pertama dengan memancing. Bola mata Erikin bergerak, seperti sedang berpikir. Tidak tahu malu sekali kalian. Siapa yang ingin bertaruh ini dengan kalian? Davison Su sudah tidak tahan. Guru, jangan peduli dengan mereka, ini adalah jebakan mereka. Kenapa takut? Gurumu bukannya jenius. Sedikit keberanian saja tidak ada. Seorang direktur asosiasi Budo juga ikut menyindir. Brengsek, kalau kamu begitu berani, sini kita duel, teriak Davison Su. Direktur itu ketakutan sampai mundur dan langsung masuk ke kerumunan orang. Jika aku setuju, ada keuntungan apa? Tanya Erikin. Aku bisa menjamin di saat kita bertarung, aku tidak akan menyiksa ibumu. Wajah ketua asosiasi pertama dipenuhi senyuman,
dia berjalan ke depan Eric Kin dan berkata dengan suara pelan. Mata Eric Kin langsung mengecil. Baik, aku setuju. Guru. Davison Su, Dayton Yin, dan yang lain merasa sedikit terkejut. Kerumunan orang juga heboh, tak terduga Eric Kin ingin 1 lawan 3. Perlu diketahui, 3 orang lawannya semuanya adalah Grand Superior Master kelas atas yang sudah berlatih lama. Ketua asosiasi pertama mundur beberapa langkah ke belakang, lalu melambaikan tangan. Seorang bawahan pergi dari asosiasi Budo, sedangkan 3 orang ketua asosiasi maju ke depan. Angkuh sekali, mati saja kau. Ketua asosiasi ke-7 tertawa dingin, lalu mengeluarkan sebuah pedang panjang dan menyerang ke Eric Kin. Ketua asosiasi ke-5 dan ketua asosiasi ke-8 juga maju dari kedua sisi, lalu terbentuk serangan mengepung. Eric Kin tidak panik, dia membalik telapak tangan dan mengeluarkan pedang King Tong, lalu mengangkat tangan dan menghalang serangan ketua asosiasi ke-7. Kemudian dia memiringkan badan, kepalan ketua asosiasi ke-5 terlewat sambil berdesing. Tetapi dia langsung mengerutkan dahi, tubuhnya mendadak berputar ke belakang. Shoot shoot shoot. Beberapa pisau terbang lewat dari tubuh Eric Kin dengan jarak tipis, baju Eric Kin robek beberapa lubang. Kemampuan hanya begitu saja, masih berani menghina asosiasi Budo lagi. Ketua asosiasi ke-8 tertawa dingin, lalu mengangkat tangan. 3 buah pisau terbang berterbangan kembali dan menusuk menuju jantung Eric Kin. Di saat bersamaan, ketua asosiasi ke-7 menyerang dengan pedang panjang dan langsung menunjuk ke tenggorokan Eric Kin. Ketua asosiasi ke-5 menguatkan tangan dan mendadak lompat, lalu meninju dengan kencang dan membidik kepala Eric Kin. Mati kau. Kerja sama mereka bertiga sangat kompak, gerakannya sangat cepat, sangat jelas adalah jurus membunuh yang sudah disiapkan sejak awal. Semua orang tercengang. Tetapi ekspresi Eric Kin tidak berubah, jurus kekekalan tubuh mendadak keluar. Cahaya hitam emas muncul di seluruh tubuh, Eric Kin berteriak kencang, meninju ke atas dan mengenai kepalan ketua asosiasi ke-5. Jurus tinju sage. Terdengar suara ledakan, ketua asosiasi ke-5 langsung mental. Pisau terbang datang dan mengenai tubuh Eric Kin, tetapi semuanya dipantulkan oleh kulitnya. Pedang ketua asosiasi ke-7 turun dan mengeluarkan percikan api, dia baru merasa terkejut, Eric Kin langsung menendang, ketua asosiasi ke-7 mental dengan teriakan kesakitan. Eric Kin menggerakkan tubuh dan langsung tiba di depan ketua asosiasi ke-8. Ketua asosiasi ke-8 tidak sempat bereaksi, dia langsung ditendang di dada dan mental. Hanya dalam sekejap, 3 orang ketua asosiasi dipukul mental, napas ketua asosiasi ke-5 dan ke-7 sangat kacau. Ketua asosiasi ke-8 memuntahkan darah. Hanya begitu saja. Eric Kin tertawa dingin, dia berdiri di tempat dan berkata dengan santai. Semua orang tercengang, Eric Kin 1 lawan 3, lalu mengalahkan 3 orang ketua asosiasi Grand Superior Master dalam seketika. Adik ketiga, adik ke-6, maju bersama. Ekspresi ketua asosiasi pertama tidak bagus, 2 buah bayangan lewat dari sampingnya dan menyerang ke Eric Kin. Di saat bersamaan, ketua asosiasi yang lain juga berteriak kencang dan menyerang lagi. Di saat ini, asosiasi Budo Kota B sudah tidak peduli dengan aturan, mereka 5 lawan 1. Menghadapi 5 orang ketua asosiasi, mata Eric Kin tetap ada rasa merendahkan. Dia yang saat ini, yang di bawah fase kesempurnaan tidak ada yang bisa menandingi. Dia berteriak kencang dan mengangkat pedang King Tong. Pedangnya bergetar, sepertinya juga sangat senang. Jurus 13 tebasan. Jurus ini berasal dari ayah Eric Kin, jika berlatih sampai puncak, bahkan bisa menebas langit. Dan saat ini, Eric Kin sudah berlatih teknik pedang ini sampai tingkat ke-7. Pedang King Tong perlahan-lahan dikelilingi Reiki, sinar terang yang tak terhingga berkumpul di ujung pedang, saat ini sangat terang seperti bintang. Seiring Eric Kin berteriak kencang, pedang panjang ditebaskan sambil berdesing. Dalam seketika energi pedang keluar dengan vertikal dan horizontal, lalu terbagi menjadi 19 energi pedang yang sengit dan menyerang menuju segala arah. Tingkat ke-7, kebetulan adalah sebuah jurus pedang area, setiap energi pedang bisa memotong baja dan besi, tingkat superior master akan langsung meninggal jika terkena. Duar duar duar.
Energi pedang bergerak dengan kuat dan terbang ke 5 orang ketua asosiasi dengan tepat. Ekspresi mereka berlima langsung berubah. Semuanya tidak jadi menyerang Eric Kin dan menahan dengan mati-matian. Tetapi tidak berguna sama sekali. 5 buah tubuh mental seperti layang-layang putus. Mereka bertabrakan dengan permukaan tanah dan terbentuk lubang besar. Sangat banyak orang di tempat tercengang sampai berdiri. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.